Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jumadi Faris. Kali ini kita masih melanjutkan Bimtek Literasi dan Numerasi, materi 2A, implementasi literasi dalam pembelajaran. Miskonsepsi 2A1. Miskonsepsi implementasi literasi dalam pembelajaran. Halo sahabat guru belajar, masalah implementasi literasi dalam pembelajaran masih sering menjadi bahan keraguan, perbedaan, bahkan perdebatan di kalangan guru dan tenaga kependidikan. Mengacu pada perspektif literasi yang telah dibahas di modul 1, mari kita renungkan kembali beberapa anggapan keliru yang masih umum terdapat dalam implementasi pembelajaran, yaitu 1. Literasi harus diajarkan secara terpisah. 2. Pembinaan keterampilan terkait bacaan dan praktek berbudaya yang menjadi ciri penguasaan literasi cukup hanya dengan mewajibkan peserta didik membaca 15 menit dalam sehari. 3. Literasi hanya terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia atau literasi membaca, pelajaran matematika atau literasi numerasi, dan pelajaran IPA atau literasi sains saja. 4. Semakin banyak konsep pengetahuan yang diberikan pada peserta didik akan menjamin tercapainya tuntutan penguasaan literasi. Untuk jenjang SMP, pembinaan literasi sebenarnya telah didorong salah satunya dengan rekomendasi penerapan model-model pembelajaran problem based learning dan project based learning dalam kurikulum nasional. Jadi dalam pembelajaran ini di Indonesia seharusnya tidak ada perbedaan, apalagi pertentangan antara pengembangan kompetensi dalam kurikulum yang sedang diberlakukan dengan implementasi pengembangan literasi. Hal yang harus menjadi penekanan dalam pengembangan literasi adalah selalu mengaitkan tuntutan kompetensi dengan hal-hal kontekstual yang sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya. Konsep. Dua A21 konsep implementasi literasi pada pembelajaran SD. Implementasi literasi pada pembelajaran di SD. Bapak Ibu guru masih tetap semangat ya. Refleksi. Dari kegiatan refleksi pada modul dan aktivitas sebelumnya, semoga Bapak Ibu guru semakin mendapatkan penguatan pemahaman tentang apa itu kecakapan literasi. Pada tahapan selanjutnya, Bapak Ibu guru akan mempelajari bagaimana implementasi literasi dalam proses pembelajaran. 1. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu guru, apakah yang Bapak Ibu guru pahami tentang literasi dalam pembelajaran? 2. Sudahkah pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu guru kelola mengimplementasikan atau melatihkan kecakapan literasi? Silakan tuliskan jawaban Anda pada kolom jawaban di bawah ini minimal 150 kata. Publikasikan tulisan atau tulisan Bapak mengenai pemahaman literasi dalam pembelajaran di sosial media yang dimiliki. Jawab. Literasi merupakan proses pembelajaran membaca,
menulis dan proses lainnya yang memerlukan dorongan dan motivasi yang tinggi. Karena minat baca di masyarakat, khususnya guru dan murid, juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, literasi harus bisa mendorong guru dan murid mempunyai motivasi literasi yang tinggi. Set. Kita tunggu, masih proses. Next. Kecakapan literasi. Sejak 2015 digulirkan gerakan literasi sekolah atau GLS. Kecakapan literasi keberlangsungannya dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, melalui tahap pembiasaan. Kedua adalah tahap pengembangan, dan ketiga tahap pembelajaran. Tahap pembiasaan dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca siswa. Tahap pengembangan dilaksanakan disertai dengan kegiatan tindak lanjut setelah membaca. Tahap pembelajaran dilaksanakan dengan strategi membaca tertentu dalam kegiatan pembelajaran. Untuk lebih memahami tentang panduan dalam melatihkan kecakapan literasi di sekolah, khususnya pada implementasi pada pelajaran, disilakan unduh dan pelajari materi berikut ini. Keterangan ikan, kita ini materinya, pelaksanaan GLS. Next. Strategi implementasi literasi dalam pembelajaran di SD. Bapak Ibu guru, implementasi pembelajaran kecakapan literasi pada peserta didik di jenjang sekolah dasar dipastikan memberi pengaruh pada tingkatan penguasaan dan keberhasilan kecakapan literasi di jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peran dan keterampilan guru di jenjang sekolah dasar sangat penting dalam melatih dan menumbuh kembangkan kecakapan literasi.
Pembelajaran berbahasa kecakapan harus dilakukan secara konsisten, apalagi di jenjang sekolah dasar, karena kecakapan literasi bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, namun juga dapat mengasah daya nalar dan sikap kritis siswa yang berguna untuk semua mata pelajaran. Berikut 5 strategi untuk pemahaman bacaan yang diambil dari buku Strategis What That Box karya Stephanie Harvey dan Annie Govish. 1. Membuat hubungan. Teks dengan diri, teks dengan tagline, teks dengan dunia luar. 2. Mengajukan pertanyaan. Sebelum baca, saat sedang baca, sesudah baca. 3. Membuat visualisasi. Membuat gambar dari teks yang dibaca. 4. Mencari yang tersirat atau inferensi. Menyimpul dari fakta-fakta yang ada dalam sebuah teks menjadi sebuah pernyataan baru. 5. Menentukan yang penting. Mencari poin-poin penting dari sebuah teks. Dibuatkan teks baru. Diwujudkan dalam peta konsep atau skema hal-hal penting teks tersebut atau pokok dan pendukung. Dari 5 strategi tersebut, mari kita pelajari lebih lanjut strategi yang pertama yang menghubungkan teks. Apa itu menghubungkan teks dan bagaimana implementasinya? Link materi. Untuk lebih memahami implementasi strategi literasi menghubungkan teks di sekolah dasar, silakan unduh dan pelajari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada baca dari kiri kanan. Silakan adaptasikan penerapan strategi menghubungkan teks dengan diri sendiri pada rancangan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas Bapak dan Ibu. Kemudian unggahlah rancangan tersebut di media sosial yang Bapak Ibu miliki. Kehidupan. Literasi mencakup berbagai sektor kehidupan. Sebenarnya ini diminta untuk mendata dari puskesmas yang sudah vaksin kedua. Jadi mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena memang semuanya kan sedang ditunda karena ketersediaan dosis vaksinnya itu untuk desa-desa. Jadi kalau itu sudah ditunda sekarang. Link. Sumber lainnya. Semoga Bapak Ibu bisa mengimplementasikan salah satu contoh strategi literasi tersebut. Strategi literasi lainnya dilakukan Bapak Ibu guru unduh dan pelajari materi berikut ini. Webinar strategi penguatan literasi dalam pembelajaran di SD. Penutup. Terima kasih Bapak Ibu guru atas upayanya untuk mempelajari modul implementasi literasi pada pembelajaran di SD dengan optimal. Mari kita lanjutkan proses belajar pada bagian berikutnya, yaitu studi kasus. Jadi berarti putra ibu itu bisa memasukkan datanya protein ini. Kalau ibu sertifikatnya
2A 31 studi kasus SD. 1. Studi kasus SD kelas rendah. Bu Warna dan Bu Warni adalah guru-guru kelas 1 di Sekolah Dasar Tunas Harapan. Bu Warna sangat mendukung kebijakan internasional bahwa berdasarkan kajian psikologi perkembangan, peserta didik baru dapat belajar membaca secara formal mulai kelas 1 sekolah dasar. Jadi peserta didik kelas 1 SD belum ada tuntutan berliterasi. Bu Warni justru menganggap ketika masuk ke jenjang SD kelas 1, peserta didik seharusnya sudah dapat membaca. Bahkan Bu Warni menunjukkan bahwa di situs Pusmenjar tentang asesmen kompetensi minimal, salah satu tuntutan kompetensi di kelas 1 dan 2 adalah menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjang. 2. Studi kasus SD kelas tinggi. Pak Amal adalah guru SD kelas 5 di Kabupaten X. Meskipun ia senang mengajarkan mapel bahasa Indonesia, Pak Amal tak beranggapan bahwa semua mata pelajaran lainnya harus dapat ikut andil menguatkan literasi. Bagaimana pendapat Bapak Ibu guru mengenai pendapat Pak Amal? Bagaimana contoh pembelajaran yang ideal untuk dilaksanakan Pak Amal jika ingin mengajak kerjasama guru dari semua guru kelas dan guru mapel untuk menguatkan literasi? Apa yang bisa Bapak dan Ibu refleksikan dari kedua studi kasus tersebut terkait penerapan praktek literasi? Silakan tuliskan di kotak diskusi. Edit new topic. Ini adalah studi kasus SD. Kita tulis di sini. Studi kasus SD. Saya setuju dengan pendapat Bapak Ibu guru tersebut untuk menguatkan literasi. Yang emang ada yang kayak gitu yang manual, itu adalah nggak bisa dimasukkan online. Apa namanya? 25 yang kayak ini kita post forum. You post successful edit. Permaling. Nanti yang calonnya 1199 jadi maksudnya dari nomor 1199. Back to post. Ini sudah centang biru berarti sudah. Sekarang kita menuju ke 2A 32A studi kasus 1 di SMP. A32A studi kasus 1 di SMP menerapkan strategi memahami bacaan dari Harvey dan Goldfish 2000. Kita download. Satu, perhatikan dua teks bacaan dalam tautan yang tersedia. Mata pelajaran apa saja yang dapat menggunakan materi bacaan tersebut? 2. Jika Bapak Ibu guru diminta untuk memilih salah satu dari keduanya sebagai bahan ajar atau stimulus soal bacaan yang berjudul, apakah yang dipilih? Mengapa? 3. Berdasarkan salah satu bacaan yang dipilih, lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini terkait bacaan tersebut. Hubungan bacaan dengan diri Anda adalah. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari saya terkait bacaan adalah. Gambar yang muncul dalam pikiran saya terkait bacaan adalah. Informasi terpenting dari bacaan tersebut yaitu tentang. Kesimpulan dari bacaan yang tersedia adalah.
Tadi kasus 1 SMP. Mata pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia, memaksimalkan peran guru untuk meningkatkan literasi. Permaling, background, pas. Sudah centang biru berarti sudah. Kita akan studi kasus 2 di SMP. Studi kasus 2 di SMP. Pak Sihat adalah guru pendidikan jasmani dan kesehatan di SMP Harapan Bangsa. Menurut Pak Sihat, pelaksanaan EPTANAS ujian nasional hingga asesmen nasional yang baru-baru ini ramai dibahas tidak ada hubungannya sama sekali dengan mata pelajaran yang diampunya. Pak Sihat diam-diam bersedih karena merasa terabaikan di tengah gencarnya penguatan literasi tersebut. Diskusilah dalam forum antara Bapak Ibu guru yang tersedia mengenai anggapan dan perasaan Pak Sihat terkait pembelajaran Penjaskes berdasarkan materi mengenai literasi dalam modul 1 dan modul 2 ini. Kita lihat studi kasus 2 di SMP. Subjek tadi kasus 2 di SMP. Seharusnya Pak Sihat tidak usah bersedih, apalagi salah paham. Soalnya semua ujian tersebut tetap menerapkan literasi dan numerasi. Post to forum. Permaling. Back to class. Sudah centang biru berarti sudah selesai untuk materi 2A implementasi literasi dalam pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.